Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu yahsabil abdi yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amri wa in fasadat fasadat sa'iru amri. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan seperti biasanya dilanjutkan dengan majelis taklim atau ta'lim yang biasanya diisi oleh Ustaz kita, tapi Ustaz kita ini berhalangan, ada keperluan, maka kalau kata pepatah tidak ada dahan, tidak ada pohon, akar pun jadi. Jadi insya Allah tidak mengurangi daripada hikmah yang biasa disampaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ajaran Islam, dalam Islam ini yang paling pokok, yang paling utama dalam syariat itu adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat kita. Sehingga Nabi itu berpesan dalam hadis yang disampaikan tadi, awwalu yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah. Jadi yang awal sekali akan ditanya, yang akan dihisab pada diri seorang hamba di yaumul qiyamah as-sholat, yaitu sholatnya. Baik saluhat sayyidul amri, apabila sholatnya itu baik, maka akan baik amal-amalnya yang lain. Amal-amal yang baik itu akan ikut baik. Artinya amal yang lain akan diterima. Jadi walaupun kita banyak beramal tapi sholatnya tidak dijaga, sholatnya tidak diperhatikan, maka amal itu kata para ulama tergantung amal itu. Jadi tidak nempel. Kita bersedekah yang banyak, baik dengan tetangga dan sebagainya, haji bolak-balik. Ketika ditanya kenapa tidak sholat, kan sudah punya tabungan ketika haji 100.000 derajat setiap sholat. Nah, kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Pulang ke sini meninggalkan sholat. Maka itu yang disebutkan kata Nabi, amalan kita ini tergantung dari sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka akan baik amal baik yang lain. Wa in fasadat, dan apabila rusak sholatnya, maka akan rusak amalan yang lain. Jadi maksudnya tidak diterima amalan yang lain. Perbuatan-perbuatan baik yang lain itu masih bergantung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholat kita rusak. Maka penting sekali kita memperhatikan sholat. Sehingga Nabi itu dalam hadis yang sangat masyhur, yang sangat sering kita dengar, sallu ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana melihat Nabi sholat? Maka kata para ulama, tanyakan kepada orang yang berilmu yang tahu paham apa itu sholat. Jadi karena Nabi itu kan sudah 1400 tahun yang lalu, sudah tidak bisa melihat lagi secara kasat mata kita, tapi ada para ulama yang menyampaikan hadis-hadis, yang menyampaikan qaul-qaul beliau, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau melalui hadis. Jadi sholat itu tidak boleh akal-akalan kita. Bahkan ada orang yang sholat ketika di hadapan
hadapan Nabi sudah 3 kali sholat, kata Nabi, maka Nabi perintah sholat lagi kamu. Sampai 3 kali, sampai Nabi menegurnya, maka semua kamu itu belum sholat. Nah, maka Nabi ajarkan cara sholat yang benar. Bagaimana rukun-rukun sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya, ini perlu diperhatikan. Jadi bukan asal-asalan. Jadi seperti dalam hadis itu dijelaskan, ketika kita sujud itu ada 7 anggota badan itu yang harus menyentuh bumi. 7 anggota badan yang harus menyentuh bumi. Itu yang pertama, itu dalam hadis diterangkan, yaitu tulang, kening dan hidung. Nah, ada orang yang sujud itu, ini tarang nafsu udah disimpan itu di kadang-kadang gitu. Itu aja. Padahal yang dia ambil itu disebutnya kening, tulang kening. Kalau tulang kening yang disentuhkan pasti hidung kena. Tapi ini yang kepalanya ini. Kita sering melihat itu. Makanya perlu ada majelis-majelis taklim itu ditanyakan kepada Ustaz, gimana cara sujud yang benar, bagaimana cara ruku yang benar. Karena ini menentukan soluhat amali, menentukan sholat kita itu benar di hadapan Allah. Nah, kadang-kadang kita kurang perhatikan, dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Kemarin saya sholat zuhur di Baitur Rahim, itu ada orang sudah tua, kira-kira usia sudah 70-an, sholatnya seperti itu. Jadi taranda ini aja disentuhkan ke sejadah gitu, ke tempat sujud. Jadi ditegakin gitu kepala, subhanallah sudah berapa puluh tahun sholat seperti itu. Di hadapan Nabi ada seorang sahabat yang sholat seperti itu, kata Nabi, kamu sholat lagi. Kamu belum sholat, kata Nabi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu. Ketika Nabi memberikan pesan dalam hadis yang cukup panjang yang di dalam ditulis di Tanbihul Ghafilin, ditulis oleh ulama mulai sama tadi, man hafaza 'ala shalah, barang siapa yang menjaga salatnya, akramullah ta'ala bi husni shalah, maka Allah berikan dia 5 kemuliaan. Jadi kalau kita jaga salat kita benar-benar, dari waktunya, dari tumaninahnya, dari rukun-rukunnya, maka kata Nabi, akramullahu ta'ala bi khamsihi shalah, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan. Yarfa'u anhu li qarbis, yang pertama, Allah jauhkan dari kesempitan hidup. Dia jauh dari kesusahan hidup. Walaupun dia serba pas-pasan, tapi hidupnya merasa nyaman, merasa tenang, tidak stres. Tapi ada orang yang berhidup bergelimpangan, tapi hidupnya stres. Tidak sedikit orang seperti itu. Segala ada, tapi stres. Maka orang yang jaga salat, kata Nabi, yarfa'u anhu li qarbis, akan dijauhkan dari kesempitan hidup, dari kesulitan kesusahan hidup. Jadi ini bukan dalam arti secara materi, tapi secara keseluruhan, secara umum, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, wazanil qabri, dijauhkan dari azab kubur. Azab kubur luar biasa, Pak. Jadi bukan hanya kubur itu bukan ukuran 2,5 meter, bukan. Itu namanya liang kubur. Kalau alam kubur itu beda lagi. Bukan alam itu alam yang lain. Dan itu luar biasa. Orang yang meninggalkan sholat ini mendapatkan azab yang besar di alam kubur. Maka kita berusaha, kita jaga dengan baik, kata Nabi, dia akan terjauh dari azab kubur. Satu ketika Nabi SAW dengan sahabat ini melewati satu pemukiman, suatu di jalan, dan di situ ada 2 makam. Maka ketika melewati makam itu, kuda atau onta yang ditumpangi oleh Nabi dan sahabat ini berhenti. Maka sahabat tanya, "Oh ya Rasulullah, ini kenapa berhenti?" Maka kata Nabi, sungguh ini yang lagi di makam ini sedang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang di makam ini sedang mendapatkan azab Allah, kata Nabi.
azab kubur, maksudnya azab kubur. Dia azab Allah di dalam kubur, di dalam mahkamah ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dua orang ini tidak sholat, atau tidak zakat, tidak puasa? Kata Nabi, semua itu mereka lakukan. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Tapi kalau mereka mendapatkan azab, maka orang yang pertama mendapatkan azab ketika di alam kubur itu, yaitu dia tidak memperhatikan taharahnya, kesucian, istinjanya. Jadi baju yang digunakannya itu sering terpencerit najis. Makanya kalau kita kayak itu hati-hati Pak, karena itu tipis sekali. Kalau misalnya kita, apalagi yang suka kencing berdiri, itu cepretannya itu nggak kelihatan Pak. Kita bisa melihat kalau kita kencing ketika kena cahaya matahari, itu kelihatan panjang atau jaraknya percikan air seni atau air kencing yang memancar itu ketika kita berdiri. Makanya itu oleh para ulama kita itu disarankan kencingin jangan berdiri. Maka kalau ada anekdot atau pepatah, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Jadi kalau bisa ya jangan berdiri. Kalau misalnya di toilet yang berdiri, nah kita cari yang bisa jongkok. Dan semaksimal mungkin kita bisa menahan, bisa menjaga jangan sampai baju kita untuk kita gunakan sholat ini terkena najis. Berusaha maksimal. Nah ini menyebabkan orang mendapatkan azab kubur. Kemudian yang kedua, orang yang kedua ini mendapatkan azab kubur karena dia sering adu domba. Jadi dia menciptakan satu peristiwa yang bikin orang saling berantem, saling adu domba, saling hasad. Nah, ini mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pertama itu yarfa'uhu bil qabis, yang kedua azabil qabri, yang ketiga wa yu'tihi Allah kitabahu bi yaminihi. Nanti dia hari kiamat dia akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nanti barang siapa yang nanti di hari kiamat mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan, maka dia mendapatkan hisab yang sangat ringan. Ya, hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang jaga salatnya, maka dia mendapatkan hisab yang mudah. Hisab yang ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan melintasi yang keempatnya ini, akan melintasi titian bagaikan kilat. Titian sirat, kalau diceritakan oleh para ulama, titian sirat ini di bawahnya itu neraka jahanam. Dan jaraknya titian sirat ini ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, 1000 tahun dan sebagainya. Tapi kata para ulama semua tidak bertentangan. Tidak ada bertentangan walaupun itu 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, tidak bertentangan semuanya. Karena orang yang jaga salat, kata Nabi, itu dia akan melintasi titian sirat kalau bangku bagaikan kilat. Jadi hanya sekejap mata saja. Adapun jarak itu sesuai dengan amal manusia. Ketika dia 100 tahun berjalan sampai 1000 tahun, ada yang kata dalam ceramah Jainul Abidin itu, ada sudah hampir masuk surga, kecemplung juga masuk neraka. Sudah dekat lagi dia masuk surga ini, tinggal beberapa langkah lagi, ternyata jatuh juga. Dan jaraknya titian sirat dengan neraka jahanam ini 70 tahun. Sehingga kata Nabi, seandainya ada seorang bayi yang melewati titian sirat ini, dia jatuh ke dalam jurang neraka, maka dia seperti anak bayi yang baru lahir ketika dia masuk dalam jurang neraka itu jadi beruban katanya, jadi aki-aki, jadi kakek-kakek. Sehingga Nabi memikirkan umatnya bagaimana umatnya selamat dari titian sirat itu, sampai ulama mengatakan Nabi itu sampai memikirkan umatnya agar selamat di titian sirat sampai keluar uban di kepalanya.
satu berubah beliau. Karena bagaimana memikirkan agar umat ini selamat di tiang sirat. Kemudian yang terakhir, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab. Ini luar biasa. Masuk surga tanpa hisab adalah keinginan kita semua. Ini langsung orang yang jaga sholat ini. Makanya kita ya semaksimal mungkin sebagaimana surat-surat yang sudah disampaikan. Ayo kita sholat berjamaah, ayo kita jaga sholat dari awal waktu. Kita upayakan semaksimal mungkin semampu kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat kita sekalian, terutama buat diri saya sebagai pengingat untuk diri saya juga. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.